Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan PPT kami tentang kronologi sejarah perumusan Pancasila Dasar Filsafat Negara. Baik, langsung saja. A. Bagian pendahuluan. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang. Pancasila merupakan filsafat hidup bangsa yang diambil dari budaya nenek moyang dan nilai-nilai yang terkandung sebelum Indonesia terbentuk. Dengan Pancasila, bangsa ini memiliki harga diri serta martabat sebagai bangsa karena sila yang terkandung di dalamnya berlaku untuk kehidupan materi ataupun kehidupan spiritual. Rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana kronologi sejarah perumusan Pancasila. Yang kedua, apa saja nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Dan yang ketiga, tujuan pembahasan dari PPT ini adalah yang pertama, memahami kronologi sejarah perumusan Pancasila. Yang kedua, mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila Pancasila. Dan yang ketiga, dapat mengimplementasikan nilai dalam setiap sila di kehidupan sehari-hari. Bagian B, pembahasan. A. Sejarah perumusan Pancasila. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Meskipun belum dirumuskan secara konkret, akan tetapi sila-silanya sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Proses perumusan Pancasila itu diawali dengan sidang BPUPKI pertama, yaitu Dr. Regiman Widyodiningrat yang mengajukan suatu masalah khusus yang akan dibahas pada sidang tersebut dengan 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Supomo pada tanggal 1 Juni 1945. Di dalam sidang tersebut, Soekarno berpidato mengenai calon rumusan dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila dari salah seorang temannya yang merupakan ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya pada saat itu. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkan kemerdekaan yang kemudian pada tanggal 18 Agustus disahkannya Undang-Undang 1945 yang di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Di dalam sidang BPUPKI ada beberapa usulan dari rumusan Pancasila panitia kecil yang bertugas untuk merumuskan dasar negara, yaitu dari Muhammad Yamin. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Dasar negara yang diusulkan oleh Supomo yaitu yang pertama, 1. Persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Dan dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno yang pertama adalah kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kedua peri kemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. 2. Proses perumusan Pancasila. Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10 Juli 1945, Soekarno melaporkan bahwa sidang Panitia 9 pada tanggal 22 Juli 1945 telah berhasil merumuskan Pancasila yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Soekarno sebagai Ketua Panitia 9 memberi jalan tengah dari keberatan yang disampaikan oleh Latu Harhari, yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Ketika para pendiri sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan mengikuti skenario Jepang, kemudian Jepang takluk dengan jatuhnya bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, pemerintah penduduk Jepang di Jakarta akhirnya mengeluarkan maklumat. 3. Pengesahan rumusan Pancasila sebagai dasar negara sehari sebelumnya. Setelah kemerdekaan negara Indonesia diproklamirkan, Muhammad Hatta menerima pesan yang memberitahukan hal yang berkaitan dengan kemerdekaan. Isi pesannya yaitu bahwa wakil-wakil Katolik dan Protestan dari daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang keberatan dengan rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Muhammad Hatta sadar bahwa penolakan terhadap pesan tersebut
pesan tersebut akan mengakibatkan pecahnya kemerdekaan. Kemudian sebelum sidang BPUPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Wahid Hasyim, Kosman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teguh Hasan merundingkan pesan tersebut. Lalu mereka sepakat mengganti sila pertama dalam rumusan Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajarannya. Saling hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bersama-sama mewujudkan persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama. Mewujudkan persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Saling mencintai dan menghargai sesama, mengembangkan sikap tenggang rasa serta tidak semena-mena terhadap orang lain. 3. Sila Persatuan Indonesia, menjunjung tinggi asas Bhinneka Tunggal Ika, menolak paham yang menyimpang dan dari Pancasila, memperjuangkan kepentingan nasional, menentang kolonialisme dan mengembangkan pergaulan antar bangsa. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, meningkat partisipasi dalam proses pembangunan untuk kemajuan bangsa Indonesia, mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan untuk masyarakat di segala bidang, baik materi maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kesimpulan. Proses perumusan Pancasila diawali dengan sidang BPUPKI. Pertama, Dr. Rajiman Widyo Diningrat yang mengajukan suatu masalah kemudian dibahas pada sidang tersebut. Diganti 3 orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang tersebut Insinyur Soekarno berpidato mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian tercetus Pancasila, yang artinya 5 dasar, atas saran dari temanya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Proses perumusan dasar negara berlangsung dalam sidang-sidang Dokuritsu Zumbi Kosakai, yang kemudian disebut BPUPKI, yang dilanjutkan dalam sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI.